selamat datang di podcast Pojok Ibu, ruang heart kita untuk ngobrol seputar kesehatan ibu dan anak dan berbagi cerita menjadi orang tua baru. Hari ini kita akan ngebahas topik yang seru banget nih dan yang bikin para bunda-bunda deg-degan, yaitu tentang tanda-tanda persalinan. Dan seperti biasa, kali ini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama bidan yang sudah banyak menolong persalinan dengan tenang dan penuh kasih sayang. Kali ini ditemani sama Bidan Dewi. Assalamualaikum Bidan Dewi. Waalaikumsalam Teh Asmi. Apa kabar? Alhamdulillah Bidan? baik. Teh Asmi baik? Alhamdulillah baik juga. Senang sekali ya bisa diundang kembali di sini. Alhamdulillah bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu pendengar setiap Pojok Ibu. Oke Bidan Dewi, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang banyak nih bunda-bunda tanyakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama, banyak nih bunda-bunda yang pengen tahu gitu ya, tanda-tanda persalinan ini mana sih tanda-tanda persalinan yang asli dan mana yang palsu nih Bu Bidan? Boleh nggak dijelaskan secara singkat mungkin ya, yang mungkin bunda-bunda bisa pahami. Oke, jadi kalau kontraksi asli itu meskipun bunda pindah posisi dia tetap berlangsung kontraksinya. Sedangkan kalau kontraksi palsu, kalau misalkan bunda bergerak atau pindah posisi dia akan hilang. Terus kalau kontraksi asli itu intensitasnya menetap, durasinya juga bisa berlangsung minimal 30 detik bahkan bisa sampai 1 menit. Semakin kesini akan semakin sering ada keluar lendir darah, bahkan disertai ada keluar air-air, tapi bagusnya sih tidak ya keluar air-air nanti pada saat pembukaan sudah lengkap. Terus ada penekanan di rongga panggul, misalkan terasa ada tekanan kepala menurun ke bawah gitu ya. Wah, jelas banget nih ya para bunda-bunda. Biasanya nih para bunda juga diberi tanda checklist ya Bu Bidan. Wah, jelas banget nih ya para bunda-bunda. Biasanya nih para bunda juga diberi tanda checklist ya Bu Bidan ya ketika mau menjelang persalinan. Dan di situ nanti bunda-bunda bisa menceklis apa aja yang sudah terpenuhi baik secara mental dan persiapan secara fisik. Oh iya Teh Asmi, sekarang kan ada aplikasi itu ya. Betul. Aplikasi untuk memantau durasi kontraksinya, interval kontraksinya dari yang awalnya berhenti ke kontraksi berikutnya. Nah bunda kalau bingung menentukan kontraksinya bisa loh download aplikasinya. Mungkin bunda-bunda juga udah pada tahu ya. Jadi bisa melalui aplikasi. Iya biar nggak bingung. Jadi kalau misalkan udah 5 menit sekali nih, Bu Bidan saya udah mules nih 5 menit sekali, nah boleh segera chat ke bidannya. Atau misalkan kalau bingung juga masih jarang juga boleh kok chat ke bidan terdekat ya gitu. Baik. Untuk selanjutnya kita akan ada games nih Bu Bidan ya. Gamesnya yaitu tentang tanda persalinan palsu atau asli. Nanti Azmi membacakan pernyataannya, nanti Bu Bidan jawab tanda persalinan palsu atau aslinya. Oke. Untuk pernyataan pertama, kontraksi muncul lalu hilang saat ganti posisi. Palsu. Palsu. Untuk pernyataan kedua nih Bu Bidan, rasa mules yang semakin kuat setiap 5 menit sekali. Asli. Iya. Untuk pernyataan yang ketiga, sakit punggung hilang setelah istirahat. Palsu. Iya. Untuk yang terakhir nih pernyataannya ya Bu Bidan, pecah ketuban disertai rasa mules yang hebat dan disertai ada dorongan kepala gitu rasanya. Asli. Iya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ya Bu Bidan. Untuk selanjutnya nih, kalau udah muncul tanda-tanda persalinan seperti yang tadi Bu Bidan jelaskan, apa sih langkah awal yang harus bunda-bunda lakukan? Kalau muncul tanda-tanda yang disebutkan di awal, bunda jangan panik, tetap tenang. Kalau bingung segera hubungi bidan terdekat tempat ibu periksa ya. Oke, dan persiapkan alat-alat atau barang yang diperlukan untuk persalinan. Nah, kalau misalkan ada keluar air-air dan bunda itu bingung ketuban atau bukan, solusi awalnya bunda jangan terlalu banyak bergerak dan segera ke tenaga kesehatan terdekat. Benar banget nih para bunda-bunda, dan ada kabar baiknya untuk pelayanan di Bidan Anissa itu siap siaga ya Bu Bidan selama 24 jam. Kami juga lengkap dengan fasilitas rujukan dari
dokter spesialis di klinik dokter. Jadi, Bunda nggak perlu panik ya dan takut untuk menghadapi hari H saat persalinan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Bidan. Iya, mangga. Bidan Dewi, apa aja sih yang harus Bunda tahu kondisinya yang jadi alarm mungkin ya untuk para bunda-bunda yang kalau harus ke tenaga kesehatan tuh nggak boleh ditunda-tunda. Oke, jadi yang harus dilakukan apabila muncul tanda-tanda mules semakin teratur dan semakin kuat, dalam setiap 5 menit itu pasti selalu datang mules, durasinya itu berlangsung 30 menit bahkan bisa sampai 1 menit. Terus ada keluar darah yang banyak, itu tidak boleh ya. Terus keluar air-air, baik itu airnya berwarna atau misalkan bening gitu ya. Kalau Bunda penasaran, belum tahu itu ketuban atau bukan, segera ke bidan terdekat untuk diperiksa. Terus ada Bunda merasakan gerakan janin berkurang, segera periksa juga. Atau misalkan ada sakit ulu hati, penglihatan berkunang-kunang, sakit kepala hebat, jangan ditunda di rumah ya, jangan tunggu lama di rumah, segera periksakan ke bidan terdekat gitu ya. Baik, dan jangan lupa para bunda juga bisa ikutan prenatal yoga di Bidan Anissa secara gratis di setiap hari Sabtu. Kuotanya terbatas loh. Dan ada juga pelayanan USG yang terkoneksi dengan klinik dokter kita. Ada juga kelas riang yang dilaksanakan setiap bulannya di minggu kedua. Bunda, untuk menghadapi persalinan gak perlu khawatir dan gak perlu takut ya, karena yang penting kita tahu nih tanda-tandanya apa, dan kita juga harus apa yang harus dilakukan dan punya sistem pendukung yang baik. Terima kasih Teh sudah mengundang saya. Semoga para bunda semakin siap dan percaya diri dalam menyambut kehadiran si kecil. Semangat untuk para bunda semuanya. Terima kasih juga kepada Bu Bidan Dewi ya yang telah Sama-sama. hadir di acara kali ini. Iya. Untuk para bunda-bunda yang ingin tahu secara lebih lengkapnya lagi, bisa menghubungi media sosial kami nih yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di episode Pojok Ibu selanjutnya.